Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai akuntansi partai politik. Saya Miarista dan rekan saya Resi dan Febi. Apa sih partai politik? Partai politik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, fungsi dari partai politik ini, fungsi partai politik yang pertama adalah parpol sebagai komunikasi politik. Ini mengatur berbagai opini dan suara dari masyarakat untuk menghindari atau mengurangi kesimpangsiuran opini atau pendapat dalam masyarakat. Yang kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Ini proses pengenalan dan sikap dari seorang mengenai kejadian politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakat. Yang ketiga, parpol sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen anggota merupakan kegiatan mengajak orang untuk ikut aktif dalam kegiatan politik. Dan yang keempat adalah parpol sebagai sarana konflik. Persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Salah satu peran dari partai politik yaitu berusaha untuk mengatasi jika terjadi konflik pada masyarakat. Perbedaan organisasi nirlaba dengan partai politik. Partai politik menggunakan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, sedangkan di sini menggunakan Undang-Undang Yayasan. Yang kedua, penyumbang dibatasi. Di sini tidak ada batasan penyumbang. Yang ketiga, ada batasan maksimum jumlah sumbangan. Di sini tidak ada batasan maksimum jumlah sumbangan. Daftar penyumbang wajib dilaporkan. Di sini tidak ada kewajiban melaporkan penyumbang. Kekuasaan politik merupakan hasil dari kegiatan, sedangkan di sini hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum. Di partai politik, akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, sedangkan di nirlaba, akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik. Di partai politik, penilaian kinerja dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkan dalam pemilu, sedangkan di nirlaba, kinerja dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dan produk sosial yang dihasilkan. Partai politik merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik lebih besar dibanding organisasi nirlaba lainnya. Sedangkan di organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik, sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding partai politik, kecuali untuk ormas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Resi Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Resi Julian Ramdan akan menjelaskan tentang akuntansi partai politik. Standar pelaporan organisasi partai politik diharapkan dapat membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pertanggungjawaban sumber daya keuangan yang digunakan para konstitusinya harus dilakukan sebagai tanda kepatuhan terhadap undang-undang. Bentuk pertanggungjawabannya pengelolaan keuangan para peserta pemilu adalah dengan menyampaikan laporan dana kampanye untuk semua peserta pemilu serta laporan keuangan khusus untuk partai politik yang harus diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Yang selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan politik. Penyusunan laporan keuangan politik ada dua, yaitu yang pertama, laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan secara periode, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Yang kedua ada laporan keuangan pemilu. Laporan yang berisi pertanggungjawaban keuangan kepada kegiatan pemilu terutama pada dana kampanye. Selain mengacu pada PSAK nomor 45, penyusunan laporan keuangan partai politik juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai partai politik dan pemilu. Selanjutnya ada sumber dana partai politik. Yang pertama ada iuran anggota. Iuran anggota ini hampir semua negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. TI menyebutkan nama ini sebagai uang jujur, karena anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota. Yang kedua ada sumbangan perusahaan. Setiap negara mempunyai posisi yang berbeda mengenai sumbangan dari perusahaan. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina, sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Yang ketiga ada subsidi dana. Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik, misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Yang keempat ada fasilitas publik. Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang jelas melarang antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada, dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia, dan Thailand. Yang kelima ada sumbangan individual. Biasanya sumbangan individual ini dibatasi oleh negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Yang keenam ada sumbangan organisasi buruh dan sejenis. Terdapat negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Portugal, dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko, dan Afrika Selatan. Yang terakhir ada sumbangan dari pihak asing. Hampir semua negara melarang kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organisasi nirlaba asing. Afrika Selatan dari pemerintah, swasta pun maupun organisasi nirlaba, dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari organisasi buruh di luar negeri. Selanjutnya ada contoh masalah akuntabilitas keuangan partai politik yang ditemukan pada pemilu 1999. Yang pertama, ada masalah pembiayaan kegiatan kampanye pemilu, termasuk biaya untuk calon anggota legislatif. Yang kedua, ada laporan keuangan yang dilaporkan kepada KPU tidak cukup terbuka dan tidak cukup mewakili kegiatan partai tersebut secara nasional. Yang ketiga, ada banyak sumbangan yang diberikan secara spontan oleh para pendukung partai politik, baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Yang keempat, sumbangan natural lain yang tidak muncul di dalam laporan keuangan adalah biaya-biaya rapat raksasa. Yang kelima, untuk partai yang berkuasa, dalam hal ini Golkar, sangat sulit untuk menemukan dan membedakan mana biaya yang ditanggung rakyat yang dipakai pejabat pemerintah untuk kampanye Golkar. Yang keenam, banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya secara jelas. Yang ketujuh, ada pinjaman dari pribadi yang melebihi batas maksimum sumbangan individu, namun pinjaman ini tidak dengan akta perjanjian kapan dibayar dan untuk berapa lama. Yang kedelapan, tidak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebih dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan KPU, yaitu sebesar 110 miliar.
Dan yang terakhir yaitu hampir semua auditor yang mengaudit dana kampanye pemilu 1999 tidak dapat mengeluarkan opini mengenai pengelolaan keuangan partai politik peserta kampanye pemilu. Dalam hal partai politik tidak menyampaikan laporan keuangan yang standar, ini diketahui karena di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan keuangan. Dengan kata lain, di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan keuangan sesuai standar. Dan standar akuntansi yang ada tidak cukup menjadi pedoman bagi partai politik. Selanjutnya ada contoh dari laporan keuangan dari partai politik. Biasanya laporan keuangan partai politik ini digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengurus, anggota, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan publik atau masyarakat luas. Ini ada contoh dari laporan keuangan Partai Gerindra tahun 2019. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Seperti pada laporan posisi keuangan dalam Partai Gerindra ini, menampilkan aset, liabilitas, dan aset bersih. Di dalam aset terdapat beberapa akun, yaitu kas dan bank, piutang pengurus, piutang lain-lain, aset lancar lainnya. Dan juga terdapat aset terikat untuk investasi. Itu merupakan aset tetap dikurangi yang setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Dan juga ada liabilitas dan aset bersih. Liabilitas terdiri dari hutang lain-lain, dan aset bersih terdiri dari aset neto tidak terikat dan terikat temporer. Selanjutnya ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, yaitu menampilkan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau kegiatan. Aktivitas yang dilaporkan ada dua macam, yaitu aktivitas yang berkegiatan di luar kampanye dan kegiatan kampanye. Di dalam laporan aktivitas Partai Gerindra ini terdapat beberapa penerimaan dan pengeluaran yang menjadi atau mempengaruhi perubahan aset neto tidak terikat. Yaitu yang masuk ke penerimaan ada kas negara melalui APBN, iuran anggota fraksi Gerindra DPR RI, iuran DPRD provinsi, kabupaten atau kota, sumbangan pihak ketiga, sumbangan perorangan, sumbangan pengurus, dan lain-lain. Dan dari pengeluaran terdapat beban penerimaan kas melalui APBN, beban operasional DPD atau DPC, beban kegiatan DPP, beban program bidang, beban kegiatan saya partai, beban bakti sosial, beban publikasi dan kehumasan, beban umum dan administrasi, dan beban lain-lain. Informasi dalam laporan aktivitas dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Juga dapat menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan politiknya, dan juga dapat menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengurus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.